lagi melanjutkan materi kita tentang Riemannian geometri, matematika tingkat dewa, Iya, kita langsung saja guys. Langsung saja banyak kincong ini ya. 1, 2, 3, 4. Karena Mamang ini banyak guys. Mamang mau record setelah ini rencananya mau record tentang teori bilangan juga ini ya. Jadi Mamang harus ini menghemat waktu ya. Langsung saja nih. Setelah kita membahas tentang topologi kemarin, Hausdorff segala macam, selanjutnya kita ingin membahas tentang topologi relatif. Apa itu topologi relatif? Diberikan X tahu ruang topologis dengan W kita ambil dari X ya, tak kosong tentunya. Sorry. Wah ini panjang nih, lama nih. Lama loh. Kepencet guys. Oke, jadi topologi relatif pada W didefinisikan adalah tau W, di mana seluruh himpunan terbuka pada tau kita iriskan dengan W. Nah, hasilnya itu berbentuk namanya tau W ya. Nah, tau W ini membentuk topologi lagi pada W. Mudah dicek adalah topologi. Nah, ya kan? Jadi ini yang namanya topologi relatif. Kalian bisa bayangkan kira-kira mirip kayak subruang gitu ya, subruang topologis gitu, kira-kira subruang topologis sih namanya ya. Nah kan biasanya ada kalau grup ada subgrup gitu ya, ada vektor, ruang vektor, ada subruang vektor gitu. Nah ini subruangnya topologi guys. Jadi ruang topologi lagi, tapi topologinya berbentuk ini guys. Nah kemudian dari topologi yang sudah kita bahas sampai topologi relatif, kita ingin mendefinisikan namanya fungsi kontinu. Apa itu fungsi kontinu? Sebenarnya kalian sudah belajar di materi analisis real, ada yang namanya kontinu global, kontinu lokal. Di sini lebih banyak kepada di sini kalau ruang topologinya adalah ruang Hausdorff guys. Kalau ruang Hausdorff dan second countable, maka kita bisa mendefinisikan juga topologi kontinu lokalnya. Tapi kalau topologinya sebarang saja ya, maka belum tentu ada kontinu lokalnya. Tapi yang setidaknya kita punya konsep kontinu global di sini guys. Mari kita bahas. Sama guys, seperti yang di analisis real, jika untuk setiap himpunan terbuka O pada Y sini, maka preimage atau prapetanya akan terbuka di X. Nah, gitu ya. Nah, di sini bahasanya pakai bahasa topologi. Jadi setiap anggota sigma, maka inverse-nya prapetanya itu anggota di tau. Oke, itu ya, sama ya. Kalau di analisis real kan terbuka di R, nanti ada delta yang membuat prapetanya itu nanti terbuka juga di R itu sendiri gitu ya. Nah gitu, sehingga fungsi dari prapeta itu nanti akan terpetakan ke fungsi dari fungsi dari prapeta itu akan terpetakan di persekitaran di petanya. Nah peta dari titik pusatnya itu. Nah kan kemarin begitu ya. Kalau kalian mau lebih jelas lagi, lihat video Mamang di analisis real guys. Mamang udah jelaskan di sana tentang kokontinuan. Nah itu ya. Nah sekarang kita perumum di sini. Kemudian teorema 1.9 diberikan ini, jadi komposisi fungsi dari fungsi kontinu itu ternyata kontinu lagi. Ya ini gampang saja ya. Ini gak ada buktinya ya, gak ada buktinya nih. Bukti. Gimana cara buktinya nih guys? Bukti ya. Diambil sebarang. Oke. Oh ya. Ini anggota apa guys? Tentu saja anggota ini guys. Anggota lambda ya. Maka karena
F continue, bukan continue. Bentarnya ada yang salah ya, ada yang salah ya guys. G continue dulu guys, G continue ya, karena G continue maka G inverse O ya, ini anggota dari sigma. Nah, karena F terbuka ya, terbuka dong, continue, maka F inverse dari G inverse O ini pasti anggota dari tau. Dan ini guys tidak lain sama dengan F bundaran G. Oh salah ya, sorry. G bundaran F ini anggota tau. Nah, jadi G bundaran F continue. Gampang guys. Itu doang ternyata. Oke, lanjut ya. Catat bahwa satu fungsi yang continue dan bijektif inverse-nya belum tentu continue. Nah, cek contoh berikut nanti contohnya ya guys. Artinya suatu fungsi continue bijektif artinya dia punya inverse, inverse-nya ternyata belum tentu continue guys. Nah, ini perhatikan ya. Misalnya kita ambil yang sangat sederhana yang itu fungsi identitas. Ini adalah definisinya adalah x, ini adalah x itu sendiri. Nah, untuk setiap x anggota 0,1. Nah, gitu ya. Dengan topologi biasa 0,1 pada topologi indiskrit 0,1 dan ini. Setiap fungsi di topologi setiap himpunan di topologi indiskrit ini dia tidak terbuka ya. Dia tidak terbuka guys, kecuali dia ini sendiri dan ini gitu. Jadi kalau kita ambil ya, kalau kita ambil x-nya sama dengan 1/2 gitu ya, kemudian epsilonnya sama dengan 0,1 gitu ya. Nah, maka inverse dari apa ini? Inverse dari inverse dari B 0,1 dari 1/2 ini sama dengan 1/2 dikurang 0,1 ya, 0,1 kemudian 1/2 ditambah 0,1 dan ini tidak sama dengan 0,1. Nah, artinya dia bukan anggota dari tau 0. Akibatnya dia tidak continue guys. Yang ini tidak continue. Tidak continue ternyata ya. Nah, tidak continue ternyata guys. Jadi inverse-nya belum tentu continue. Oke, itu contohnya ya. Habis. Harusnya di sini tadi ya. Nah, kemudian dari sini kita mau apa yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia bijektif, kemudian F dengan F inverse itu sama-sama continue, maka F itu dikatakan namanya homeomorfisme. Bukan homo ya, bukan homomorfisme, tapi homeomorfisme. Namanya continue dan bijektifnya continue dan dia continue dan inverse-nya continue gitu. Lebih jauh dikatakan X dikatakan homeomorfik apabila dia ada homeomorfisme yang menghubungkan antara X dengan Y tersebut. Nah, maka X itu dikatakan homeomorfik. Kalian sudah belajar ini di ruang topologis, jadi memang nggak bahas banyak lagi ya. Kemudian homeomorfisme membentuk relasi ekuivalensi, itu sudah pasti juga guys ya. Sudah pasti juga ini. Apa mau membuktikan? Membuktikan aja ya, Bu. Bukti gitu ya. Diambil sebarang. Oh, ini panjang guys. Memang buktikan sifat pertama saja ya, refleksif
refleksif terlalu trivial sih. Yang simetris saja guys, simetris ya. Dibuktikan bahwa gini aja dah, diambil sebarang dulu nih. Diambil sebarang X, Y, sehingga X ini homeomorfik dengan Y. Nah, itu ya. Artinya ada F dari X ke Y sehingga F homeomorfisme. Nah, gitu ya. Kemudian karena F dari X ke Y itu homeomorfisme, gitu ya, maka F inverse juga homeomorfisme. Ini F inverse dari Y ke X ya, dari Y ke X. Ini homeomorfisme. Akibatnya berdasarkan ya definisi diperoleh Y itu homeomorfik dengan X. Dah terbukti. Jadi dia simetris. Nah, nanti untuk yang transitif sama refleksif kalian bisa lah mengikuti yang kayak gini juga ya, analog lah. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Thank you for watching.